Betapa seramnya teror Andong Pocong Sidoarjo. Teror Andong Pocong Sidoarjo ini sempat menggegerkan warga Sidoarjo dan ada kaitannya dengan lumpur lapindo yang terjadi di sana. Banyak korban jiwa yang membuat para warga di sana ketakutan dengan teror gaib Andong Pocong itu. Kisah ini didapatkan dari salah satu narasumber dengan akun Twitter bernama Arek. So gue jamin kisah nyata kali ini bakal bikin kalian lebih merinding dan ketakutan. Teror pocong ini terjadi di tahun 2007 sampai 2008, di mana saat kejadian itu, Arek masih duduk di bangku sekolah dasar. Dia pun tinggal di suatu desa di Sidoarjo. Saat itu desanya sedang digemparkan dengan teror gaib Andong Pocong. Setiap Andong Pocong ini bergentayangan. Pocong itu mengelilingi desa dan selalu mencari korban dengan mengetuk pintu rumahnya di tengah malam. Setiap warga yang membuka pintunya dan melihat sosok itu secara langsung, mereka bakal kehilangan nyawanya dalam keadaan tengkurap. Kebanyakan para korbannya itu adalah perempuan yang masih perawan dan laki-laki dalam masa puber. Karena kejadian ini udah meresahkan warga desa, terpaksa Arek harus dipindahkan dan dititipkan ke tantenya di desa sebelah, yaitu desa Kureksari. Setelah Arek tinggal di sana, ternyata teror pocong Andong tersebut gak hanya terjadi di desa Arek aja, melainkan juga terjadi di desa Kureksari, bahkan hampir meneror ke seluruh kawasan Sidoarjo. Asal-usul teror Andong Pocong di Sidoarjo terjadi karena dukun-dukun di Sidoarjo saat itu sedang melakukan sayembara untuk menghentikan semburan lumpur lapindo yang meresahkan. Pemerintah dinilai gak becus dalam menangani hal itu. Makanya para dukun diturunkan untuk menghentikan lumpur lapindo dengan cara ritual mengorbankan hewan dijadikan tumbal. Bahkan para warga sempat melihat kalau ada salah satu dukun yang melempar kain kafan ke semburan lumpur lapindo dengan tujuan untuk menghentikan semburan itu. Setelah Arek tinggal beberapa hari di desa Kureksari, kejadian teror Andong Pocong gaib itu masih belum mencekam seperti di desanya. Maka dari itu, anak-anak warga desa Kureksari masih berani keluar malam untuk bermain. Namun di tengah-tengah permainannya dengan anak-anak lain, Arek secara nggak sengaja melihat sosok pocong. Kebetulan pada waktu itu mereka sedang bermain petak umpet, dan kebetulan juga Arek yang pertama kali menjaga. Saat sedang mencari temannya yang sedang bersembunyi, dia melihat di depan rumah tantenya ada satu rimbunan pohon pisang yang saling bergerak. Arek berpikir kalau temannya sedang ngumpet di sana. Ketika dihampiri, ternyata dia melihat pocong di atas pohon pisang. Arek langsung teriak dan panik. Dia berpikir kalau pocong itu bukan sekedar pocong biasa, karena kalau itu adalah Andong Pocong, bisa dipastikan dia bisa meninggal. Temannya yang bersembunyi langsung kaget karena melihat Arek udah terjatuh di pohon pisang. Warga yang melihat kejadian itu langsung ketakutan karena takut dijadikan tumbal oleh teror Andong Pocong. Di rumah, Arek langsung tidur dengan adiknya sekamar. Dia kepikiran dengan sosok pocong yang ia temui di pohon pisang. Suara ketukannya dimulai dari pelan sampai kencang. Pokoknya kalau ada suara ketukan, kita harus bertanya dulu siapa di sana. Jika nggak ada jawabannya, mending jangan dibukain pintunya. Semenjak itu di desa Kureksari mempunyai jam malam hanya sampai jam 7 aja. Warga seluruh desa mulai sepakat juga untuk tidur di kolong tempat tidur jika ada teror ketukan pintu atau pagebluk. Besok malamnya, kejadian pertama dialami desa Kureksari untuk pertama kalinya didatangi teror Andong Pocong. Malam itu Arek sedang nonton bola di kamarnya. Saat sedang asik-asik nonton, Arek mendengar suara teriakan dari rumah sebelah tetangganya. Mendengar hal itu, Arek langsung matikanlah TV-nya dan masuk ke kolong. Suara teriakan itu nggak ada henti-hentinya, saling bersaut-sautan dari satu tetangga ke tetangga yang lainnya. Arek yang penasaran langsung keluar dari kolong untuk ngintip dari dalam jendela. Sebenarnya apa yang terjadi? Pas Arek keluar kamar, tantenya langsung membawa Arek masuk lagi ke dalam kamarnya untuk balik masuk ke kolong dan berkumpul di dalam satu kamar. Gak lama setelah itu, pintu rumah Arek ada yang mengetuk dari luar. Di situ mereka cuma diam aja dan ketakutan. Gak lama kemudian, suara ketukan itu hilang dan muncul lagi suara ketukan pintunya. Setelah didengar-dengar,
Ternyata, suara ketukan itu benar terhitung genap sebanyak 6 hingga 8 kali. Saking kesalnya dikacangin pocong ini, dia langsung mengetuk jendela kaca, namun gak digubris sama sekali oleh keluarga Arek. Pintu belakang rumah mereka juga digedor-gedor seperti mau dibuka paksa pintunya. Malam itu benar-benar mengerikan karena suara teriakan yang gak berhenti-henti. Pada akhirnya mereka semua tertidur terlelap di tengah kelamnya malam yang mencekam. Besoknya warga desa berkumpul untuk membicarakan kejadian semalam. Ternyata mereka semua mengalami hal yang sama apa yang dialami oleh Arek. Namun bersyukurnya di desa mereka gak ada korban yang berjatuhan karena taat peraturan. Arek juga berpikir, sebenarnya sosok pocong yang waktu ia temui di pohon pisang, apa benar dia adalah pocong yang udah menghantui desanya? Dia kembali lagi ke pohon pisang itu. Arek merasa kalau pohon pisang ini mempunyai hawa yang pekat. Namun saat di sana, dia nggak melihat kalau pocong itu berada di sana. Setiap hari Arek nggak ada kerjaan untuk memperhatikan pohon pisang yang berada di depan rumah tantenya. Arek pun mendapatkan jawaban kalau pocong itu terlihat hanya dari pagi sampai sore aja. Karena kalau malam, gak pernah ada di pohon pisang itu. Setelah ditelaah lagi, pocong itu gak ada berada di sana. Karena dia takut dengan sosok menakutkan yang jauh lebih kuat dan datang ke desa mereka. Yang gak lain, sosok teror Andong Pocong. Pantesan aja, pas dia melihat pocong di pohon pisang itu, dia gak kenapa-napa. Ternyata, teror pocong terjadi di semua desa yang ada di wilayah Sidoarjo. Tapi desa-desa yang didatangi oleh sosok itu seperti bergantian. Sebelum lanjut, gua mau makan dulu deh. Lapar banget cerita horor terus. Bang, lagi dong lapar. Ya lu cari makannya gimana, Cong? Suapin atuh bang. Yaudah nih ya. Enak bang. Itu namanya apa bang? Masaknya gimana bang? Ini namanya mercon merah putih. Tinggal dioseng atau direbus bersama kemasan silver secara 3 menit. Tahan 12 bulan tanpa bahan pengawet. Jadi buat kalian yang mau check out, langsung aja cek keranjang kuning ya. Ya Cong, ambil dah. Nah, udah kenyang nih. Kita lanjut lagi ke ceritanya. Beberapa hari ke depan, udah mulai sedikit reda teror Andong Pocong itu. Warga desa udah bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, tak terkecuali Tante Arek. Mereka mengira kalau teror Andong Pocong sedang mengarah ke desa lain. Beberapa hari setelah nggak didatangi teror pocong Andong, malam harinya teror Andong Pocong muncul lagi untuk kedua kalinya. Kejadian itu terjadi sekitar jam 8 malam hingga terdengar ke rumah Tante Arek. Arek dan yang lainnya langsung masuk ke kolong untuk bersembunyi seperti biasa lagi. Saat semuanya udah tidur, Arek ini masih bangun. Rasa penasaran Arek membuat dia ingin mengintip dari jendela. Akhirnya dia keluar dan mengintip situasi di depan rumah tetangga sekitar. Dari situ, Arek melihat kalau suasananya sepi banget dan hanya terdengar suara teriakan aja. Gak lama kemudian, terdengar suara gedoran pintu di depan rumahnya. Arek juga mendengar suara kerincing-kerincing Andong dari langit-langit rumahnya. Di situ Arek melihat ada bola api di atas langit desanya. Arek langsung lari ketakutan dan masuk ke dalam kamar. Om, tante, dan kakaknya udah bangun dan pada menangis karena mereka mengira kalau Arek udah menemui ajalnya. Esok harinya para warga mendengar kalau sayembara para dukun untuk menghentikan semburan lumpur lapindo akhirnya resmi diberhentikan. Semenjak sayembara itu dihentikan, terornya mulai mereda dan udah gak terjadi lagi. Gara-gara hal ini, muncul banyak spekulasi dari masyarakat kalau teror yang mereka alami karena sayembara para dukun, yang dimana mungkin ritual itu membutuhkan tumbal manusia. Sampai sekarang Arek masih bingung kenapa ada sosok bola api yang melayang di udara. Padahal kan kalau teror Andong Pocong itu terjadi, dia nggak berwujud seperti itu, melainkan wujud pocong yang sedang naik andong. Nah, buat kalian yang tinggal di Sidoarjo dan sedang nonton VT ini, coba komen deh, bener nggak sih kalau teror Andong Pocong ini pernah terjadi di tahun 2007 sampai 2008?